Kamu itu cuma parasit di sini, tak seperti iparmu yang sukses dan gak ngerepotin suaminya. Bentak ibu mertua sambil menunjuk-nunjuk wajahku. Aku berdiri dan berkata, kalau begitu ibu angkat kaki dari rumah sini. Seketika mertuaku histeris. Sebelum cerita dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Pagi di rumah itu selalu dimulai dengan suara gesekan sendok dengan wajan. Suara yang ritmis, pelan tetapi konstan, seperti denyut nadi yang memastikan rumah tetap hidup dan berfungsi sebagaimana mestinya. Di dapur kecil yang langsung terhubung dengan ruang makan, Naila berdiri menunduk di depan kompor. Tangannya cekatan mengaduk tumisan bawang yang baru saja mengeluarkan aroma harum. Rambutnya yang dikuncir sederhana tetap tampak rapi meski ia bangun beberapa jam lebih awal daripada penghuni rumah lainnya. Udara pagi masih dingin, tetapi uap hangat dari wajan membuat dapur terasa nyaman. Naila mengambil sejumput garam, menaburkannya perlahan seperti seorang seniman yang memberi sentuhan akhir pada karyanya. Ia bukan ahli masak, tetapi ia selalu berusaha memberikan yang terbaik. Ia percaya, makanan adalah salah satu cara untuk menunjukkan ketulusan kepada keluarga. Jam di dinding baru menunjukkan pukul 5:10. Matahari belum sepenuhnya muncul, tetapi pekerjaan Naila sudah dimulai. Setelah memastikan bumbu meresap, ia mematikan kompor satu persatu. Gerakannya pelan dan hati-hati, seolah ia tidak ingin menimbulkan suara yang berlebihan. Ia tahu betul bahwa Bu Ratmi tidak suka jika ada suara berisik terlalu pagi. Naila menyeka keringat halus yang muncul di keningnya. Ia melanjutkan rutinitas berikutnya, menata meja makan. Piring-piring disusun rapi, sendok dan garpu diatur sejajar. Napasnya teratur, tetapi hatinya hampir selalu dipenuhi kegelisahan yang sulit ia kendalikan. Ada rasa takut bahwa nanti ada yang salah, ada yang kurang, atau ada yang tidak memenuhi standar Bu Ratmi. Setelah semuanya beres, Naila berjalan menuju kamar mandi untuk mencuci wajah. Tatapannya bertemu dengan pantulan dirinya di cermin. Wajah itu masih tampak muda, tetapi sedikit pucat. Kantung mata kecil mulai terlihat meski ia berusaha menutupinya setiap kali keluar rumah. Ia mencoba tersenyum, tetapi senyum itu tampak tipis, tidak bulat seperti dulu sebelum menikah. "Aku baik-baik saja," gumamnya pada pantulan itu. Kalimat sederhana, tetapi tak lagi sepenuhnya benar. Kamar tidur Naila dan Ardan berada di sisi kiri rumah. Setelah memastikan segala hal di dapur selesai, ia masuk ke sana pelan. Ardan masih terlelap, tubuhnya terbungkus selimut tipis. Cahaya pagi yang samar menerobos lewat jendela, menyinari wajah suaminya yang tampak damai. Ardan adalah satu-satunya alasan Naila bertahan selama ini. Meski kelelahan, Naila melangkah mendekat dan duduk di tepi ranjang. Ia menatap wajah suaminya dengan rasa sayang yang dalam. Ardan bukan pria yang sempurna, tetapi ia punya hati yang baik. Sikapnya lembut, tidak suka membentak, tidak suka memaksa, tidak pernah meninggikan suara. Semua itu membuat Naila merasa dihargai. Namun kebaikan itu seringkali menjadi bumerang bagi Ardan sendiri. Sebagai anak laki-laki satu-satunya, ia merasa punya kewajiban besar untuk selalu memenuhi keinginan ibunya. Sejak Bu Ratmi memutuskan tinggal bersama mereka 2 tahun lalu, Ardan seolah selalu berada di posisi serba salah. Naila dapat melihat itu dari guratan lelah di wajah suaminya setiap kali pulang kerja. Naila mengusap pelan rambut Ardan. "Bangun ya, sarapan sudah siap." Ardan mengerjap pelan. Pagi, sayang." Suaranya serak karena baru bangun, tetapi selalu terdengar hangat. "Nanti kesiangan," ujar Naila lembut. Ardan duduk sambil mengusap wajahnya. Sudut bibirnya terangkat sedikit, tanda bahwa ia bangun dengan perasaan tenang karena melihat istrinya lebih dulu. "Sarapan apa hari ini?" "Sayur bening, tempe goreng, sama tumis jamur. Yang kamu suka." Ardan tersenyum penuh syukur. "Terima kasih, Nay." Naila mengangguk. "Cepat mandi. Aku panggil ibu dulu." Begitu Naila melangkah keluar kamar, ekspresinya yang semula lembut berubah sedikit tegang. Ia harus menghadapi Bu Ratmi,
dan menghadapi Bu Ratmi di pagi hari selalu membutuhkan tenaga lebih. Pintu kamar Bu Ratmi sedikit terbuka. Naila mengetuk pelan. "Bu, sarapan sudah siap." Tidak ada jawaban. Naila menunggu sebentar, lalu mengetuk lagi. "Bu, sarapannya." Tiba-tiba suara berat keluar dari dalam kamar, penuh ketidaksabaran. "Masuk saja. Kenapa harus ngetuk berkali-kali? Bikin ibu tambah pusing." Naila membuka pintu pelan. Bu Ratmi duduk di tepi ranjang sambil mengurut lehernya. Wajahnya terlihat masam. Rambutnya belum disikat, tetapi bahkan tanpa berdandan, aura tajamnya terasa. "Maaf, Bu. Saya tidak ingin mengganggu." "Sudah terlanjur mengganggu," gerutunya. Naila menunduk. "Ibu mau makan di meja atau saya bawa ke sini?" Bu Ratmi menghela napas panjang yang dibuat-buat, seolah bernapas pun melelahkan jika itu melibatkan Naila. "Bawa ke meja. Ibu mau lihat kalian makan juga." "Nanti saya bantu ibu keluar, ya." "Tidak usah. Ibu masih bisa jalan. Jangan perlakukan ibu seperti orang tidak berdaya." Nada tinggi itu membuat dada Naila mengencang. Ia mengangguk saja. Naila mundur dan membiarkan Bu Ratmi berdiri sendiri. Perempuan parubaya itu berjalan keluar dari kamar dengan langkah lambat, tetapi bukan karena fisiknya lemah, melainkan karena ia terbiasa ingin diperhatikan dan dilayani. Ketika tiba di meja makan, Bu Ratmi langsung melihat ke dapur dan menatap panci-panci yang masih terbuka. "Masakannya apa ini? Tumis jamur lagi? Kamu pikir ibu suka jamur?" Naila menghela napas dalam hati. "Ibu kan bilang kemarin suka." "Itu kemarin. Hari ini rasanya tidak enak." Ardan yang baru keluar setelah mandi mendengar suara ibunya. Ia mendekat dan mencoba menenangkan. "Bu, jamurnya enak kok. Naila masak dengan bumbu yang ibu suka." Tapi Bu Ratmi tidak mau mengalah. "Kamu membela istrimu terus, ya? Ibu ini dianggap apa? Kamu lupa yang melahirkanmu siapa?" Ardan langsung terdiam. Naila menatap nasi di piringnya, memaksa diri tetap tenang. Ia sudah terbiasa melihat Ardan dipaksa memilih posisi yang ia benci. Setiap pembelaan kecil yang Ardan buat untuk istrinya akan langsung dipukul balik oleh kalimat-kalimat manipulatif dari ibunya. Setelah sarapan, Ardan pamit berangkat kerja. Naila mengantar sampai teras. Ardan memegang kedua tangan istrinya. "Kamu istirahat setelah ini, ya?" ujarnya lembut. Naila mengangguk. "Hati-hati di jalan." Ardan menatap wajah Naila lama, seolah ingin mengingat setiap detail sebelum pergi. "Maaf kalau ibu bikin kamu capek lagi hari ini." "Tidak apa-apa. Aku bisa hadapi." Meski dalam hati, ia bertanya pada dirinya sendiri, "Sampai kapan?" Ardan mengecup keningnya. "Aku pulang secepat mungkin." Naila tersenyum kecil meski matanya berkaca-kaca. Setelah Ardan pergi, ia menutup pintu dan menarik napas dalam. Rumah itu terasa jauh lebih besar ketika Ardan tidak ada. Sunyi, tetapi bukan sunyi yang menenangkan. Sunyi yang menimbulkan tekanan. Dan tekanan itu muncul bahkan sebelum ia sempat duduk. "Naila!" Suara Bu Ratmi memanggil dari kamar. Naila segera berjalan ke sana. "Ya, Bu." "Apa ini?" Selimut ibu berantakan. "Kamu baru belajar merapikan tempat tidur? Masa seperti ini saja nggak bisa?" Naila melirik ke tempat tidur yang hanya sedikit kusut. Kemungkinan besar Bu Ratmi sendiri yang mengacaknya setelah Naila merapikan tadi. Tapi ia memilih tidak berkata apa-apa. "Saya rapikan lagi, Bu." "Cepat. Jangan lama." Naila mengangguk dan bergerak. Sambil merapikan selimut, ia berpikir tentang hari-harinya. Tentang betapa hidupnya berubah sejak Bu Ratmi tinggal bersama. Masa-masa sebelum itu terasa seperti kehidupan lain. Dulu rumah ini terasa hangat, tenang, sederhana tetapi nyaman. Ia dan Ardan sering memasak bersama sambil bercanda, menonton film di ruang tengah, atau sekadar duduk santai sambil minum teh. Tapi semua itu berubah. Sekarang, meski Ardan masih berada di sampingnya, Naila merasa seperti hidup dalam rumah orang lain. Selesai merapikan kamar, Naila membersihkan ruang tamu. Sapu bergerak perlahan di lantai. Cahaya matahari mulai masuk sepenuhnya,
memantul di meja kaca yang sudah ia lap pagi tadi. Tetapi setiap kali ia merasa rumah sudah cukup rapi, Bu Ratmi akan muncul dan memberikan komentar. "Naila, debunya masih ada di pojok situ. Kamu itu lihat pakai mata atau perasaan. Namanya juga perempuan, harus teliti. Kamu itu harus belajar dari Dinda. Rumahnya bersih terus, nggak kayak begini. Gaji suaminya Dinda besar. Kamu harus malu sama iparmu itu. Jangan cuma bisa jahit baju murahan. Cari kerja lain yang lebih menghasilkan." Semua itu seperti jarum halus yang menusuk Naila berkali-kali. Perlahan tetapi tajam. Tidak membuatnya menangis di tempat, tetapi mengikis kepercayaan dirinya sedikit demi sedikit. Naila tidak pernah membenci Dinda. Ia tahu iparnya itu bekerja keras, orangnya tegas dan ambisius. Tetapi cara Bu Ratmi membanding-bandingkan membuat posisi mereka selalu seperti dua kutub yang bertentangan. Padahal Naila tidak pernah ingin itu terjadi. Setelah pekerjaan rumah selesai, Naila kembali ke kamar untuk memotret pesanan jahitan yang harus ia selesaikan hari itu. Meja kecil di sudut kamar menjadi tempat kerja sekaligus tempat melarikan diri ketika pikirannya terlalu berat. Mesin jahit tua itu adalah saksi bisu betapa kerasnya Naila berusaha agar tetap mandiri. Ia memegang kain berwarna krem dan mulai menjahit. Suara mesin jahit mengisi kamar. Terdengar monoton tetapi bagi Naila itu justru menenangkan. Setiap tusukan jarum yang menembus kain memberi sensasi bahwa ia sedang menciptakan sesuatu. Melakukan hal yang ia kuasai sepenuhnya, tanpa intervensi siapapun. Tetapi ketenangan itu tidak berlangsung lama. Bu Ratmi mengetuk pintu, lalu masuk tanpa menunggu jawaban. "Kamu masih menjahit? Kamu itu lebih butuh membereskan rumah, bukan duduk-duduk begitu." Naila menahan diri. "Rumah sudah beres, Bu." "Sudah beres menurut kamu. Belum tentu menurut orang lain." Naila hanya diam. Dalam hidupnya, ia belajar bahwa diam seringkali lebih aman. Waktu berlalu pelan. Jam menunjukkan angka 2 siang saat Naila akhirnya mengambil jeda. Ia membawa segelas air dan duduk di teras. Matahari terasa terik, tetapi angin sepau-sepau membuat suasana cukup nyaman. Naila memejamkan mata sejenak, tetapi telepon Bu Ratmi kembali memanggil. "Naila." Ia menahan napas sebelum menjawab. "Ya, Bu." "Belikan Ibu minyak kayu putih. Ibu pusing." "Baik, Bu. Saya ambil dompet dulu." "Pakai uangmu sendiri. Uang Ibu jangan disentuh." Naila menunduk. "Iya, Bu." Ia mengambil uang dari dompet kecilnya. Sisa hasil jahitan minggu lalu sebenarnya ingin ia tabung sedikit demi sedikit, tetapi hampir selalu habis untuk kebutuhan rumah atau permintaan Bu Ratmi. Di jalan menuju warung, Naila melangkah pelan. Ia merasa ringan setiap kali keluar rumah. Seolah baru keluar dari ruangan yang tak memiliki sirkulasi udara. Ia memandang pohon-pohon kecil di pinggir jalan, rerumputan yang tumbuh liar, suara anak-anak berlari. Semua itu membuat dadanya sedikit lebih lapang. Apakah aku terlalu lemah? Pertanyaan itu muncul tiba-tiba. Ia sudah lama merasakan kelelahan emosional. Bukan karena pekerjaan rumah, tetapi karena perlakuan yang ia terima setiap hari. Setiap pagi ia memulai hari dengan harapan kecil. Semoga hari ini lebih baik. Tetapi hampir selalu harapan itu hancur sebelum siang tiba. Sesaat Naila berpikir untuk bercerita pada Ardan tentang apa yang ia hadapi setiap hari. Tetapi ia urung melakukannya karena tahu Ardan akan merasa terjepit. Nadanya lembut tetapi terlalu sering diliputi rasa bersalah atas kondisi ibunya. Naila berjalan kembali ke rumah dengan perasaan berat. Tetapi begitu memasuki gerbang, ia mengembuskan napas panjang. "Aku harus kuat," katanya dalam hati. "Aku harus kuat demi rumah tangga ini." Sore hari, Bu Ratmi tidur sebentar. Pak Surya duduk di ruang tamu sambil menonton berita dengan volume kecil. Laki-laki parubaya itu sesekali melirik ke arah Naila dengan tatapan iba. Ia tahu istrinya terlalu keras terhadap menantunya, tetapi kondisinya yang sudah lemah membuatnya tidak bisa berbuat banyak. "Naila," panggilnya perlahan. Naila mendekat. "Iya, Pak." "Terima kasih. Ya, kamu sudah sabar." Suaranya serak, penuh ketulusan.
Naila tersenyum kecil. Saya cuma melakukan apa yang harus dilakukan. Pak Surya menghela napas. Kalau ada apa-apa, bilang ke Bapak. Jangan dipendam sendiri. Kata-kata itu hampir membuat Naila menangis, tetapi ia menahan diri. Baik, Pak. Bapak tahu kamu baik. Jangan biarkan siapapun membuat kamu merasa sebaliknya. Naila menunduk, tidak berani menunjukkan matanya yang mulai berkaca-kaca. Ucapan itu terasa seperti seseorang yang tiba-tiba memeluknya dari belakang ketika ia hampir jatuh. Memberinya kekuatan untuk berdiri sedikit lebih tegak hari itu. Sore menjelang malam. Ardan akhirnya pulang, membawa suasana hangat bersamanya. Naila menyambutnya dengan senyum kecil. Bukan senyum besar, tetapi cukup untuk membuat Ardan merasa lega. Kita makan malam sama-sama, ya? Tanya Ardan. Tentu, jawab Naila. Namun saat makan malam, Bu Ratmi kembali membuat suasana berubah. Ardan, kamu harus bilang sama istrimu. Rumah ini punya keluarga kamu. Jangan seenaknya. Ardan menatap bingung. Maksud ibu apa? Masakannya hambar. Tadi ibu hampir jatuh karena lantainya licin. Itu semua salah Naila. Naila menatap piringnya. Tangannya gemetar. Ibu, lantai tidak licin. Saya pel seperti biasa. Jawab Naila hati-hati. Itu menurut kamu. Ibu hampir terjatuh. Kamu mau ibu mati? Ardan menatap Naila, lalu ibunya. Bu, jangan bilang seperti itu. Oh, sekarang kamu membela istrimu lagi. Naila menahan napas, menahan tangis, menahan diri agar tidak keluar dari meja makan. Ardan memegang tangan Naila di bawah meja. Sebuah isyarat bahwa ia mengerti, ia melihat, tetapi ia tidak dapat menjawab ibunya. Tidak hari itu, dan tidak di hari-hari sebelumnya. Malam itu Naila duduk di tepi ranjang, seperti yang sering ia lakukan. Suasananya remang. Lampu kamar hanya menyala satu, membuat ruangan terasa hangat tetapi juga sedikit suram. Ia memeluk lututnya. Ardan keluar dari kamar mandi dan mendekatinya. Kamu tidak apa-apa? Tanyanya perlahan. Naila menggeleng pelan. Aku baik. Ardan duduk di sampingnya. Maaf kalau hari ini kamu harus dengar ucapan ibu lagi. Aku benar-benar minta maaf. Naila mengangkat wajahnya. Aku tahu kamu juga bingung. Aku tahu kamu tidak ingin menyakiti siapapun. Tapi kamu yang paling sering terluka, seru Ardan, suaranya parau. Naila tersenyum kecil. Yang penting kamu di sini. Ardan merengkuh bahu istrinya dan menariknya dalam pelukan. Aku sayang kamu. Aku juga. Pelukan itu hangat. Tetapi Naila tahu, dan Ardan pun tahu, bahwa pelukan itu tidak menyelesaikan apapun. Ia hanya menjadi oase kecil dalam padang pasir yang semakin panas setiap hari. Dan malam itu, sebelum tidur, Naila menatap langit-langit kamar sambil bertanya pada dirinya sendiri. Apakah ini akan menjadi hidupku selamanya? Dari luar, rumah tangga Naila dan Ardan tampak seperti pasangan muda yang tenang dan harmonis. Mereka tidak pernah mengumbar masalah, tidak pernah membuat keributan yang terdengar tetangga, dan tidak pernah saling meninggikan suara. Tetapi, kedamaian yang terlihat dari luar itu sebenarnya adalah benteng tipis yang disusun Naila dengan kesabaran dan diam. Ardan sendiri menyadari ada banyak yang tidak pernah diucapkan istrinya, tetapi ia tidak tahu bagaimana harus memintanya berbagi, sebab ia tahu Naila selalu takut menambah bebannya. Pagi-pagi sebelum matahari naik, rumah sudah ramai oleh aktivitas kecil Naila. Suara panci, potongan bawang, langkah kakinya yang ringan di lantai. Ia bangun paling awal bukan hanya karena tugas rumah, melainkan karena ia ingin mencicil pekerjaan menjahitnya sebelum Bu Ratmi mulai terbangun dan memanggil-manggilnya untuk hal-hal sepele. Naila sudah hafal pola hidup mertuanya. Bangun kesiangan tetapi ingin dilayani seolah ia tak sanggup melakukan apapun. Kadang saat memasak, Naila mendengar Ardan berjalan pelan ke dapur sambil mengucek mata. Lelaki itu menyentuh punggungnya sebentar, memberi isyarat terima kasih tanpa perlu kata-kata. Namun momen itu selalu cepat berakhir sebelum Bu Ratmi masuk dari ruang belakang dan mulai mengeluh soal hal-hal kecil. Dinding dapur yang mulai kusam, nasi yang katanya kurang pulen, atau lauk yang menurutnya terlalu hambar. Meski begitu,
Ardan tetap berusaha menjadi suami yang hadir untuk istrinya. Ia mengangkat galon ketika melihat Naila kesulitan, membantu membereskan cucian piring sepulang kerja, atau sekadar mengipasi Naila ketika perempuan itu meluruskan punggung setelah duduk berjam-jam di depan mesin jahit. Namun ada satu hal yang tidak pernah ia lakukan, dan hal itu adalah titik rapuh dalam hubungan mereka, yaitu menegur ibunya sendiri ketika wanita itu sudah keterlaluan. Ardan ingin melakukannya. Naila tahu itu. Tetapi ia juga paham betapa beratnya posisi Ardan. Lelaki itu tumbuh dengan ibu yang keras, yang selalu memaksa anak-anaknya mengikuti perintahnya. Dan sekarang setelah suaminya sakit, Bu Ratmi menjadi makin sensitif dan mudah meledak. Ardan selalu merasa ia harus bersabar dan menahan apapun demi menjaga kondisi ibunya. Dan selama ini, Naila turut memikul beban itu bersamanya. Hari-hari berjalan dengan ritme yang hampir selalu sama. Setelah pekerjaan rumah beres, Naila akan duduk di sudut kecil dekat jendela, tempat ia meletakkan mesin jahit tuanya. Cahaya matahari masuk dari sela tirai yang mulai pudar warnanya, menimpa kain-kain berwarna yang menumpuk. Naila menjahit pesanan tetangga, kebanyakan permak baju, membuat kerudung sederhana, atau menjahitkan kebaya yang jarang-jarang datang tetapi sangat ia syukuri karena bayarannya lebih besar. Namun, meskipun ia bekerja sepanjang hari, penghasilannya tidak pernah signifikan. Kadang ia hanya membawa pulang Rp100.000 seminggu, kadang Rp200.000 jika pesanan sedang banyak. Tapi itu pun tidak pernah dilihat Bu Ratmi sebagai sebuah usaha yang berarti. Suatu siang saat Naila sedang menandai pola gamis pesanan tetangga, ia mendengar suara Bu Ratmi dari ruang tamu. Nada suaranya sengaja dibuat keras, seperti ingin memastikan Naila mendengarnya. Kerja apa itu? Cuma duduk di mesin jahit? Iparmu itu kerja di kantor. Gajinya jelas. Ada karir. Ada masa depan. Bukan cuma nunggu pesanan yang belum tentu ada tiap bulan. Naila berhenti sebentar. Tangannya masih memegang kapur jahit. Hatinya terasa menegang, tetapi ia membiarkan komentar itu lewat seperti angin panas. Ia sudah terlalu sering mendengarnya. Bahkan, kadang ia merasa Bu Ratmi sengaja menunggu Ardan tidak ada di rumah untuk melemparkan kalimat-kalimat seperti itu. Komentar itu tidak berhenti. Coba lihat si Dinda, saudara iparmu itu. Badannya segar, wajahnya terawat. Jelaslah, suaminya sukses. Rumahnya bagus, anaknya disekolahkan di tempat mahal. Lah kamu, bikin apa untuk rumah tangga ini? Naila menghela napas pelan, mencoba tidak goyah. Ia bukan tidak ingin menjawab. Ia hanya tahu, apapun yang keluar dari mulutnya akan dianggap membantah dan mengundang perang baru. Dan Naila sudah belajar bahwa diam terkadang bukan karena kalah, tetapi karena tidak ingin ada luka yang bertambah. Di sore hari, ketika Ardan pulang dari kerja, Naila tetap menyambutnya dengan senyum. Walaupun wajahnya sudah letih, senyum itu selalu ada. Ardan biasanya akan menanyai hal-hal kecil seperti, pesanan kamu banyak hari ini? Atau, tadi sempat istirahat enggak? Naila akan menjawab jujur bahwa ia baik-baik saja, meski sebenarnya kepalanya masih nyeri karena terlalu lama menunduk menjahit dan hatinya masih perih akibat komentar Bu Ratmi. Ardan kadang melihat guratan lelah tersembunyi di mata istrinya. Ia tahu Naila tidak sekuat itu. Ia tahu Naila menyimpan terlalu banyak hal yang tidak ia ceritakan. Tetapi Ardan merasa serba salah. Jika ia memaksa, mungkin Naila akan terbuka. Tapi bagian lain dirinya takut mendengar hal-hal yang akan membuat ia harus memilih antara ibunya atau istrinya. Pilihan yang sejak dulu ia hindari. Malam hari adalah waktu ketika Naila paling banyak terdiam. Saat lampu kamar sudah dimatikan dan suara jangkrik terdengar dari luar, ia biasanya duduk bersandar pada kepala ranjang sambil meremas jari-jari sendiri, kebiasaan yang muncul ketika ia menahan perasaan. Kadang Ardan memijat bahunya pelan dari samping, bertanya dengan suara rendah, "Capek banget ya?" Naila akan tersenyum lalu menggeleng. "Enggak kok, cuma pegal sedikit." Namun Ardan tahu istrinya berbohong. Bukan tentang pegal, tetapi tentang hal lain yang jauh lebih besar. Di balik semua itu, Naila menyimpan luka yang tidak pernah ia sebutkan. Rasa tidak dianggap, rasa tidak cukup, rasa tidak dihargai sebagai menantu. Ia mencoba berpikir positif, bahwa mungkin suatu hari Bu Ratmi akan luluh, atau setidaknya menerima kehadirannya tanpa membandingkan. Namun,
Setiap harapan itu muncul, selalu ada kejadian kecil yang meruntuhkannya lagi. Seperti beberapa hari lalu, ketika Naila selesai memasak makan malam, Bu Ratmi datang ke dapur sambil mengendus-endus aroma masakan. "Ini? Kamu masak ini?" "Dinda kalau masak ayam, bumbunya meresap. Kalau kamu, ya gini, biasa saja. Pantas Ardan kurusan." Naila hanya tersenyum menahan diri. Namun ketika Ardan mencicipi masakannya dan memuji, "Enak kok, Lai," Bu Ratmi malah mendengus tidak suka. Naila tahu ia tidak akan pernah menang di mata mertua. Dan itu tidak apa-apa. Ia hanya berharap sikap itu tidak sampai membuat Ardan menjauh darinya. Namun ada satu fakta yang selalu ia simpan rapat. Ia bertahan bukan karena ia tidak punya pilihan lain, tetapi karena ia mencintai Ardan. Karena ia percaya, pernikahan seharusnya bukan tempat untuk menyerah hanya karena seseorang tidak menyukainya. Kebenaran pahitnya adalah, rumah itu terlihat tenang bagi siapapun yang melihat dari luar. Tidak ada yang tahu bahwa Naila sering menangis diam-diam di kamar mandi sebelum tidur. Tidak ada yang tahu bahwa ia sering menekan dadanya karena sesak ketika mendengar suara Bu Ratmi memanggilnya. Tidak ada yang tahu bahwa hatinya perlahan-lahan pecah menjadi serpihan yang tak pernah ia pamerkan. Ia hanya ingin dihargai. Bukan sebagai menantu sempurna, bukan sebagai perempuan yang punya penghasilan besar seperti Dinda, bukan sebagai seseorang yang harus lebih hebat dari semua iparnya. Ia hanya ingin diperlakukan sebagai manusia yang juga punya batas kesabaran. Namun, sampai kapan ia mampu bertahan dalam diam? Pertanyaan itu mulai muncul dalam hatinya, pelan, tetapi semakin hari semakin jelas. Akhir pekan seharusnya menjadi waktu bagi keluarga untuk beristirahat, tetapi bagi Naila, justru saat itu adalah momen paling melelahkan secara batin. Bukan karena pekerjaan rumah bertambah, melainkan karena pada hari-hari itulah Dinda dan suaminya, Gilang, biasa berkunjung. Kunjungan yang seharusnya menjadi silaturahmi malah berubah menjadi panggung perbandingan yang menyakitkan bagi Naila. Dinda selalu datang dengan penampilan yang memukau. Rambutnya tertata rapi, pakaian kerjanya tampak mahal, dan parfum yang dipakainya meninggalkan jejak aroma elegan di setiap sudut rumah. Suaminya, Gilang, tak kalah menonjol. Dengan pakaian branded sederhana namun berkelas, ia membawa buah tangan hampir setiap minggu, kadang kue mahal, kadang paket sembako lengkap, dan sesekali buah impor yang jarang disentuh orang biasa. Bu Ratmi selalu berseri-seri setiap melihat mereka. Senyuman yang jarang ia tunjukkan pada Naila mendadak mekar begitu Dinda menginjakan kaki di ruang tamu. Ruang yang biasanya dingin dan penuh keluhan berubah seperti arena penuh tawa. Naila sering memandang dari jauh dengan perasaan yang samar, antara senang melihat keluarga harmonis dan pahit karena ia tahu posisinya berbeda. Jika Dinda datang, Naila lebih sering memilih bersembunyi di dapur atau pura-pura sibuk membersihkan kamar. Bukan karena ia tidak suka bertemu mereka, tetapi karena ia tahu dibandingkan dengan Dinda, dirinya selalu terlihat gagal di mata Bu Ratmi. Ia tidak ingin duduk diam dan mendengar kalimat-kalimat menusuk itu. Ia tidak ingin jadi topik sindiran hanya karena hidupnya tidak semapan kakak iparnya. Namun, justru sikap menghindar yang dianggapnya aman itu menjadi amunisi bagi Bu Ratmi. Suatu siang, ketika Dinda dan Gilang baru datang membawa sekotak besar kue tiramisu mahal, Bu Ratmi langsung berseru dengan suara keras, seolah ingin memastikan Naila yang sedang di dapur ikut mendengar. "Nah begini kalau anak sukses datang. Selalu bawa yang enak-enak." Dinda tersenyum sopan sambil menaruh kotak itu di meja. "Ah, Bu, biasa aja kok. Sekalian lewat tadi." Bu Ratmi mengibas tangan. "Lewat-lewat. Ini harganya pasti mahal. Kalau iparmu itu," matanya melirik ke arah dapur, "bawa apa? Dapat apa juga enggak?" Tangan Naila yang sedang mengaduk sayur berhenti. Bunyi gemericik kuah yang mendidih perlahan menjadi satu-satunya suara yang didengarnya. Napasnya terasa berat, bukan karena marah, tetapi karena bentakan itu terlalu sering tepat sasaran. Kalimat-kalimat yang seperti itu seakan punya tujuan khusus, meretakkan harga diri Naila sedikit demi sedikit. Dari ruang tamu, suara Dinda terdengar pelan. "Ibu, jangan begitu. Naila kan juga berusaha." Bu Ratmi cepat menyambar. "Berusaha apa? Cuma jahit-jahit di rumah. Itu bukan kerja. Gilang kerja keras, kamu kerja keras, Ardan kerja keras.
Lah dia? Cuma duduk. Gilang tampak kikuk. Ardan yang duduk di sampingnya langsung menunduk. Wajahnya memanas karena malu. Ia tahu ibunya salah bicara, tetapi ia juga tahu jika ia menegur, Bu Ratmi bisa histeris dan membuat keadaan jadi lebih buruk. Ardan kemudian berdiri, berjalan ke dapur. Ia mendekati Naila yang sedang memindahkan sayur ke mangkuk tanpa suara. Wajah wanita itu terlihat tenang. Tetapi Ardan mengenal istrinya terlalu baik untuk percaya pada ketenangan itu. Sayang, Ardan memegang tangan Naila, meremasnya lembut. Sabar, ya. Naila tersenyum tipis, tetapi senyum itu tidak pernah sampai ke matanya. Aku nggak apa-apa, jawabnya, suaranya pelan. Ardan mengangguk, meski ia tahu jawaban itu jauh dari kenyataan. Seiring waktu, ucapan, sabar ya, yang selalu keluar dari mulut Ardan tidak lagi menenangkan Naila. Kalimat itu yang sebelumnya terasa seperti pelukan hangat perlahan berubah menjadi pengingat bahwa tidak ada yang benar-benar membelanya. Bukan karena Ardan tidak sayang, tetapi karena Naila sadar suaminya tidak berani membatasi sikap ibunya. Selesai makan siang, para lelaki, Ardan dan Gilang, berbincang di halaman, sementara Bu Ratmi dan Dinda duduk di ruang tamu membicarakan pekerjaan kantor, perkembangan sekolah keponakan Naila, dan berbagai hal lain yang terdengar asing bagi telinga Naila. Ia 4 kali menghidangkan teh tambahan, dan setiap kali itu juga Bu Ratmi melontarkan komentar kecil namun tajam. Dinda, lihat tuh. Bahkan cara Naila menuang teh aja gemetaran. Kamu kalau di rumah Gilang, semua rapikan. Wah, ini kuenya kamu olesin apa, Lai? Kayaknya kebanyakan garam. Padahal Naila tahu betul ia mengikuti resep. Atur rambutmu tuh, Lai. Kelihatan banget kusut. Nanti tamu bilang apa? Dinda kadang membela, tetapi pembelaannya tidak mampu meredam api cemburu dalam diri Bu Ratmi. Justru semakin sering Dinda membela, semakin sengit pula serangan itu menghujam Naila. Malam harinya, rumah kembali sepi. Setelah Dinda dan Gilang pulang, Bu Ratmi masuk kamar sambil menggerutu tentang betapa repotnya hidup jika tidak punya menantu yang membanggakan. Ardan masuk kamar tanpa bicara banyak. Naila sudah duduk di tepi ranjang, mengelus punggung tangannya sendiri, kebiasaan yang muncul setiap kali ia menahan sesuatu. Ardan mendekat, tatapannya penuh resah. Kamu marah sama aku? Naila menggeleng. Enggak. Tadi ibu cuma. Aku tahu, dan... Potong Naila dengan suara lirih. Aku tahu ibu memang begitu. Tapi aku beneran minta maaf. Aku belum bisa ngomong ke ibu. Naila mengangguk lagi, kali ini lebih pelan. Ada sesuatu yang runtuh sedikit di dalam dirinya. Bukan cinta pada Ardan, tetapi kepercayaannya bahwa ia tidak sendirian. Ia mencintai Ardan, itu jelas. Namun, ia mulai bertanya-tanya apakah cintanya cukup untuk menutupi semua rasa sakit yang ia tanggung. Beberapa hari berikutnya, benih kecemburuan Bu Ratmi semakin terlihat jelas. Ia mulai sering menyebut-nyebut pencapaian Dinda, bahkan untuk hal-hal kecil seperti cara merapikan lemari atau bagaimana Dinda mengatur jadwal rumah tangganya. Setiap kali Dinda pulang, Bu Ratmi berubah menjadi sosok yang ramah, hangat, dan bangga. Tetapi ketika pintu tertutup dan mobil Dinda menghilang di ujung jalan, raut wajah ramah itu lenyap seperti topeng yang dilepas. Yang tersisa hanyalah tatapan sinis yang sering mengarah ke Naila. Coba kamu itu belajar dari Dinda. Cantik iya, pintar iya. Suaminya betah di rumah. Gilang itu baik banget sama ibunya. Kamu kapan bisa begitu? Kalimat itu menghantam Naila lebih keras daripada biasanya. Bukan hanya karena perbandingan itu tidak adil, tetapi karena ia tahu Bu Ratmi tidak pernah benar-benar melihatnya. Naila selalu dianggap kurang, seberapapun ia berusaha. Dan dari sinilah, tanpa disadari siapapun, benih konflik yang lebih besar mulai tumbuh di dalam rumah itu. Benih kecil yang nantinya akan meledak menjadi pertengkaran besar. Pertengkaran yang akan mengubah seluruh arah hidup Naila. Tekanan yang selama ini hanya berupa bisikan-bisikan sindiran perlahan berubah menjadi beban nyata, terutama bagi Ardan dan Naila. Hari itu, awan mendung menggantung sejak pagi, menciptakan suasana rumah yang terasa berat bahkan sebelum konflik apapun mulai terjadi.
Naila baru saja menata meja sarapan ketika Bu Ratmi muncul dari kamar dengan langkah yang diseret-seret. Ardan yang sedang mengikat tali sepatu langsung berdiri. "Ada apa, Bu?" "Ardan, Ibu mau ngomong," jawab Bu Ratmi dengan nada yang dibuat lemah. "Ibu lagi butuh uang. Bisa nggak, pinjem dulu?" Ardan menghela napas. "Berapa, Bu?" Bu Ratmi menyebutkan angka yang membuat Naila terdiam seketika. Itu hampir setengah gaji Ardan. Jumlah yang jelas akan berpengaruh pada kebutuhan rumah sebulan penuh. Ardan refleks melirik istrinya. Naila tidak bicara apapun, tetapi sorot matanya jelas meminta Ardan mempertimbangkan. Namun Ardan, yang sejak kecil diajarkan untuk tidak menolak permintaan ibunya, akhirnya mengangguk juga. "Iya, Bu. Nanti sore saya ambilkan." Naila menunduk, pura-pura sibuk merapikan piring. Ia tidak ingin beradu pandang dengan Ardan karena ia tahu jika ia bicara sekarang, air matanya mungkin akan tumpah. Bukan karena pelit, bukan karena tidak rela, tetapi karena ia lelah menonton suaminya berkali-kali harus mengalah. Di sepanjang hari, Naila mencoba mengembalikan fokusnya pada pekerjaan menjahit. Namun benaknya terus memikirkan uang itu. Ardan bekerja keras, pulang larut, sering sakit punggung, tetapi hasil kerjanya mengalir begitu saja hanya demi memuaskan keinginan ibunya. Naila tidak pernah melarang Ardan membantu orang tua, tetapi ia berharap ada batas yang ditetapkan bersama. Batas yang tidak membuat mereka kesulitan sendiri. Keesokan harinya, ketika Naila sedang menyapu halaman, suara tawa nyaring Bu Ratmi dari ruang tamu membuatnya berhenti. Terdengar suara perempuan tetangga, Ibu Wati, ikut tertawa. Naila penasaran dan mendekat pelan. Dari celah pintu, ia melihat Bu Ratmi mengangkat lengan, memamerkan gelang emas berkilau. "Ih, bagus banget, Bu Ratmi," ujar Ibu Wati. "Ini MAH pemberian anak-anak," jawab Bu Ratmi bangga. "Ya namanya anak yang berhasil, pasti mau bahagiain orang tuanya." Naila berdiri mematung. Dadanya sesak. Ia bukan marah karena gelang itu, melainkan karena Bu Ratmi berbohong seolah itu pemberian semua anak, bukan uang pinjaman dari Ardan yang bahkan belum tentu bisa terbayar. Yang lebih menusuk, gelang itu jelas bukan kebutuhan mendesak. Tidak ada urgensi, tidak ada alasan selain pamer. Saat Ibu Wati sudah pulang, Naila masuk ke dapur, membuka keran, dan membasuh wajahnya. Air dingin terasa seperti tamparan, tetapi tidak cukup untuk menghilangkan sakit di dadanya. Ia memejamkan mata, menarik napas dalam-dalam. Ia ingin marah, ingin kecewa, tapi tidak tahu harus kepada siapa. Sore hari, ketika Ardan pulang, Naila menyajikan teh hangat seperti biasa. Mereka duduk berdua di ruang tengah. Ardan melepas jaket dan bersandar. "Lelah. Uangnya sudah dikasih ke ibu?" tanya Naila pelan. "Iya." "Kenapa?" Naila menatap cangkirnya. "Ibu bilang tadi ke Bu Wati, itu gelang pemberian anak-anak." Ardan terdiam. Wajahnya menegang. "Gelang?" "Iya." Naila mengangguk pelan. Sepertinya uang itu buat beli gelang. Ardan mengusap wajah. Napasnya terdengar berat. "Aku nggak tahu, Nay." "Aku tahu kamu nggak tahu," Naila menjawab dengan suara yang tetap lembut. "Tapi, kita juga harus mikir ke depan. Bulan depan tagihan listrik naik, dan sewa kios jahit juga mau jatuh tempo. Aku takut kamu terlalu sering mengalah." Ardan menatap istrinya dengan mata yang sayu. "Aku cuma nggak ingin ibu merasa disisihkan." "Aku mengerti," balas Naila. "Tapi kalau begini terus, kamu yang tersisihkan." Keduanya diam lama. Tidak ada teriakan, tetapi justru keheningan itulah yang terasa menyayat. Naila tidak ingin membuat Ardan terjebak dalam dilema, tetapi ia juga tidak ingin rumah tangga mereka terus terbebani keputusan sepihak. Sejak kejadian itu, tuntutan Bu Ratmi semakin menjadi. Setiap pagi, Naila harus mencuci pakaian Bu Ratmi, bahkan pakaian yang sebenarnya tidak kotor. Ketika Naila sedikit terlambat menyapu halaman karena sibuk dengan pesanan jahit, Bu Ratmi langsung mengetuk pintu dapur. "Naila, kok halaman masih kotor? Kamu itu kerja atau tidur melulu?" Padahal Naila baru saja duduk 5 menit untuk mengistirahatkan pinggangnya. Ia bangkit lagi, menyeka keringat,
dan menyapu halaman tanpa bicara. Semakin ia diam, semakin Bu Ratmi merasa berkuasa. Jika Naila memasak ayam, Bu Ratmi menggerutu. Dinda lebih suka ayam yang digoreng kering. Kamu tuh kalau masak nggak bisa kayak dia. Jika Naila membersihkan dapur, Bu Ratmi berkata, kamu nggak bisa bersih kayak artnya Dinda, ya. Jika Naila menyetrika, komentar lain muncul. Setrikanya kurang licin. Iparmu itu kalau nyetrika selalu rapi. Nanti baju Ardan jelek kalau dipakai. Setiap kalimat itu perlahan mengikis ketahanan Naila. Kelelahannya sudah tidak lagi hanya fisik, tetapi mental. Terkadang ia berdiri lama di depan wastafel sambil menatap air mengalir, dan bertanya-tanya pada dirinya sendiri. Apakah ini benar yang disebut rumah tangga? Ardan sering menemukan Naila termenung atau bekerja tanpa suara. Ia mencoba membantu, tetapi bantuan itu hanya sedikit meredakan beban Naila. Ardan sendiri mulai terlihat kelelahan. Guratan lelah di wajahnya makin jelas, matanya merah, dan ia lebih sering sakit kepala. Ia tahu ada yang salah, tapi tidak tahu bagaimana memperbaikinya. Di sudut lain rumah itu, Pak Surya duduk di kursi roda sambil menatap aktivitas keluarganya. Ia mendengarkan setiap percakapan, setiap teguran, setiap keluhan. Sesekali, ia ingin bicara, ingin membela Naila, ingin menegur istrinya. Tetapi tenaganya tidak lagi sama. Suaranya tidak sekuat dulu, tubuhnya tidak lagi mampu berdiri, apalagi mengendalikan situasi. Suatu sore, ketika Naila tengah membantu membetulkan selimut di kaki Pak Surya, pria tua itu menatapnya lama. Maafkan ibu, nak, ucapnya pelan. Naila tertegun. Ia menunduk, berjeda sebelum menjawab. Bapak nggak salah apa-apa. Pak Surya menggeleng lemah. Kalau bapak masih kuat, bapak nggak akan biarkan kamu diperlakukan begitu. Ucapan itu membuat Naila hampir menangis. Ia menggenggam tangan Pak Surya dengan lembut. Bapak istirahat saja. Saya nggak apa-apa. Tapi Pak Surya tahu Naila tidak baik-baik saja. Ia tahu. Ardan tahu. Hanya Bu Ratmi yang berpura-pura tidak tahu, atau sengaja tidak ingin tahu. Ketegangan di rumah itu semakin terasa, seperti tali yang ditarik terlalu kencang dan bisa putus kapan saja. Dan Naila, yang selama ini begitu sabar, mulai kehilangan sedikit demi sedikit kekuatan untuk bertahan. Ketegangan itu belum meledak, tapi opsinya hanya dua. Melepaskan tali itu, atau tali itu akan menghancurkan mereka semua. Sore itu hujan turun rintik-rintik, menebarkan aroma tanah basah yang biasanya membuat Naila merasa tenang. Tapi hari itu berbeda. Ia baru saja menyelesaikan mencuci selimut besar milik Bu Ratmi, selimut yang berat, tebal, dan sudah lama tidak dibersihkan. Tangannya pegal, punggungnya nyeri. Dengan napas teratur, Naila mengangkat selimut itu dan menggantungnya di tali jemuran. Angin sore bertiup lebih kencang dari perkiraan. Tali jemuran bergoyang, dan dalam hitungan detik, plop, selimut itu jatuh menimpa tanah yang licin dan lembab. Naila menutup mulut, menahan seruan kaget. Belum sempat ia memungutnya lagi, suara Bu Ratmi menggelegar dari teras seperti petir memecah langit mendung. Astaga, Naila, kamu itu gimana sih? Selimut sudah bersih jatuh lagi. Dasar nggak becus. Naila mengedip pelan, menunduk, memungut selimut itu dengan kedua tangan yang dingin oleh air hujan. Maaf, Bu. Tadi anginnya. Angin. Selalu nyalahin angin. Ngurus rumah tangga aja nggak bisa benar. Bu Ratmi melangkah mendekat. Wajahnya memerah, napasnya naik turun. Makanya perempuan itu harus pintar. Jangan cuma bisa diam. Hujan makin deras, menambah dramatis suasana. Naila tidak menjawab. Ia hanya menggantung ulang selimut itu, meski basahnya kini 2 kali lipat. Teguran itu ternyata tidak berhenti di halaman belakang. Sampai malam, Bu Ratmi terus mengungkitnya, seperti kaset rusak yang tidak pernah berhenti berputar. Di dapur, di ruang tamu, bahkan saat makan malam. Coba lihat Dinda itu. Rapi, wangi. Kalau kerja di kantor pulang tetap bisa ngurus rumah. Ini? Selimut aja jatuh. Nggak ngerti apa. Itu barang kesayangan ibu. Naila duduk diam di kursinya, menatap piring yang sudah dingin.
Setiap kalimat terasa seperti goresan kecil di hatinya. Lama-lama menjadi perih. Ardan beberapa kali menatap istrinya dengan resah. Bibirnya terbuka, seakan ingin menegur ibunya. Tapi setiap kali ia mulai bicara, Bu Ratmi mendahului dengan suara parau penuh drama. Kamu mau marahin ibu? Ibu ini salah apa? Ibu cuma menegur. Kok kamu sekarang keras sama ibu? Gara-gara istrimu, ya? Ibu sudah nggak dianggap anak sendiri lagi. Air mata Bu Ratmi mengalir cepat. Air mata yang terlalu sering muncul setiap kali ia merasa posisinya terancam. Ardan tersentak, lalu menunduk dalam rasa bersalah. Bukan gitu, Bu. Ardan cuma... Sudah. Ibu nggak mau dengar. Dan Ardan kembali diam. Malam itu, Naila masuk kamar mandi dengan langkah berat. Ia menyalakan keran, membiarkan suara air menutupi suara hatinya sendiri. Tangannya bertumpu pada wastafel, tubuhnya gemetar. Air mata akhirnya jatuh, bukan karena selimut, bukan karena omelan, tapi karena rasa jenuh yang menumpuk seperti beban di atas dadanya. Ia menangis bukan sebagai menantu, bukan sebagai istri, tapi sebagai manusia yang merasa tidak dianggap berharga. Pundaknya bergetar, napasnya putus-putus. Ia menutup mulut agar suaranya tidak terdengar keluar. Di ruang tamu, Bu Ratmi masih bersungut-sungut pada Pak Surya yang hanya bisa menatap kosong. Ardan duduk di sofa, memejamkan mata, kepalanya bersandar ke dinding. Tahu ia salah, tapi terjebak dalam ketakutan menyakiti ibunya sendiri. Sementara di kamar mandi, air mata Naila terus mengalir. Diam-diam membentuk api kecil yang perlahan menyala di dalam dirinya. Api perih yang kelak akan berubah menjadi kekuatan besar. Namun saat itu, Naila belum tahu. Yang ia tahu hanya satu. Ia sangat lelah. Hampir 3 minggu berlalu sejak kejadian selimut sore itu. 3 minggu yang hening, tetapi bukan hening yang damai, melainkan hening yang terasa seperti udara sebelum badai. Hening yang memaksa siapapun menahan napas, menunggu waktu meledaknya sesuatu yang sudah lama terkubur. Naila menjalani hari-harinya dengan ritme yang semakin tak sehat. Bangun paling pagi, tidur paling malam. Ia menyelesaikan semua pekerjaan rumah hanya supaya tidak memancing amarah Bu Ratmi. Namun, sekalipun ia melakukan semuanya, keributan tetap saja muncul dari hal-hal kecil. Sendok yang tersimpan tidak sesuai urutan. Handuk yang terlipat berbeda bentuk. Air termos yang belum penuh. Bahkan cara Naila berjalan pun tidak luput dari kritik Bu Ratmi. Ardan memperhatikan perubahan itu, matanya menangkap kelelahan yang semakin dalam pada wajah istrinya. Namun, seperti biasa, ia ragu. Ia ingin melindungi Naila, tapi ia juga takut menyakiti ibunya. Ketakutan masa kecilnya masih menggantung seperti bayangan hitam yang tak pernah benar-benar pergi. Suatu siang yang panas, datanglah kabar yang tampaknya kecil, tetapi efeknya besar. Dinda dipromosikan di kantor. Bu Ratmi langsung berteriak dari ruang tamu, memanggil semua anggota keluarga seolah mengumumkan kelahiran cucu pertama. Arda Aan. Naila A. Sini. Iparmu dipromosikan. Alhamdulillah. Naila yang sedang menjemur baju cepat-cepat menuruni tangga, menghapus keringat di wajahnya. Ardan keluar dari kamar dengan handuk di bahu. Baru selesai mandi usai lembur semalaman. Dinda masuk dengan langkah percaya diri, membawa makanan dari toko roti mahal. Wajahnya berseri-seri, parfum berkelasnya memenuhi ruangan. Aku dipercaya jadi supervisor di divisi baru, Bu, katanya. Bu Ratmi langsung memeluknya erat, seperti memeluk kemenangan. Anak pintar ibu. Dari dulu ibu tahu kamu pasti sukses. Pinter, rapi, wangi, kerja jelas. Naila tersenyum kecil. Selamat ya, Kak Dinda. Senang dengarnya. Ia benar-benar tulus. Naila bukan tipe orang yang iri pada kebahagiaan orang lain. Namun, jawaban tulus itu berubah menjadi bahan api. Bu Ratmi menatapnya dengan mata sempit. Lihat tuh, Dinda bisa naik jabatan. Kamu bisa apa, Nay? Naila masih tersenyum lembut, berusaha menjaga suasana. Saya bersyukur dengan apapun yang saya punya, Bu. Jawaban itu justru memicu letupan besar. Syukur? Syukur katanya.
Suara Bu Ratmi menggelegar, membuat Dinda dan Gilang terperanjat. Ardan terdiam dan berdiri lebih tegak, matanya menatap ibunya dengan bingung. Naila merasakan tangannya dingin. Maksud saya, Bu, saya. Kamu itu cuma beban. Ngerti? Beban. Parasit. Bu Ratmi semakin keras, lebih keras dari sebelumnya. Kamu itu cuma numpang hidup di rumah ini. Kamu pikir syukur cukup buat hidup? Buang-buang waktu, buang-buang napas. Gilang yang biasanya diam bahkan mengernyit tidak nyaman, tapi ia tidak berani mencampuri. Naila memeluk kedua tangannya sendiri agar tidak gemetar. Ia ingin bicara, ingin menjelaskan bahwa ia bukan beban. Ia bekerja keras. Ia menjahit. Ia membantu apa saja. Ia tidak pernah melawan. Ia tidak pernah meminta apa-apa. Tapi ia tahu, semua itu tidak akan mengubah apapun. Maka ia memilih diam. Dan justru diam itulah yang membuat Bu Ratmi semakin naik pitam. Diam lagi. Diam terus. Kamu itu kalau salah ngomong salah. Kalau diam salah. Kamu tahu nggak? Ardan itu pantas dapat istri yang lebih baik. Ardan terperanjat. Bu, jangan begitu. Apa? Kamu belain istrimu lagi? Kamu benar-benar sudah nggak anggap ibu. Dinda melirik ke arah Naila, wajahnya sedikit tidak enak, namun ia tidak cukup berani untuk ikut membela. Gilang memegang tangan istrinya, memberi isyarat agar tidak ikut campur. Pak Surya yang duduk di kursi roda hanya bisa menatap sedih. Air mata menetes tanpa suara. Tetangga rumah yang kebetulan lewat sempat berhenti. Suara Bu Ratmi memang keras dan nyaring, lebih nyaring dari derasnya suara motor di jalan. Beberapa orang melirik ke arah jendela rumah itu. Namun seperti biasa, tidak ada yang berani ikut campur. Mereka sudah tahu reputasi Bu Ratmi. Cepat marah, mudah meledak, dan paling tidak suka dikoreksi. Naila tidak peduli siapa yang mendengar atau melihat. Yang ia tahu, kata-kata itu menusuk dalam. Ia merasakan dadanya sesak, tenggorokannya kering, kepalanya berdengung. Tapi ia tetap memilih diam. Bukan karena takut, tapi karena ia tahu, kalau ia buka mulut sedikit saja, ia akan meledak. Meledak dengan semua luka yang ia simpan bertahun-tahun, dari sejak ia kecil sampai ia menjadi istri. Dan ia tidak ingin amarah itu keluar pada saat yang salah. Ia memejamkan mata agar air matanya tidak tumpah. Bu, sudah. Ardan akhirnya bersuara keras. Lebih keras dari biasanya. Semua orang terdiam, termasuk Bu Ratmi. Wajah Ardan memerah, rahangnya mengeras. Jangan bilang Naila beban. Diam. Bu Ratmi menunjuk wajahnya. Kalau kamu masih mau jadi anak ibu, kamu jangan pernah bela dia. Ardan tercekat. Seakan ada tali tak terlihat yang tiba-tiba membelit lehernya, menariknya kembali ke posisi diam. Dan untuk kesekian kalinya, tepat ketika ia hampir maju, Ardan mundur lagi. Naila menunduk. Ia tidak menyalahkan Ardan. Tidak sepenuhnya. Ia tahu suaminya berada di tengah pusaran konflik emosional yang jauh lebih besar dari dirinya. Tapi hari itu, ada sesuatu yang retak di dalam hati Naila. Bukan retakan kecil. Retakan besar. Retakan yang membuatnya sadar. Cinta tidak bisa berjalan sendirian tanpa keberanian. Setelah itu, rumah menjadi sangat hening. Benar-benar hening. Bahkan suara jam dinding terdengar 3 kali lebih keras dari biasanya. Bu Ratmi masuk ke kamarnya sambil menggerutu, membanting pintu dengan keras. Dinda dan Gilang saling pandang, ragu apakah harus berpamitan atau bertahan sebentar. Pak Surya menatap Naila dengan mata berkaca-kaca. Ia menggerakkan tangannya pelan, memanggil Naila mendekat. Naila merunduk dan memegang tangan mertuanya. Pria tua itu menepuk tangan Naila, sekuat tenaga yang ia punya. Maafkan, begitu mungkin yang ingin ia sampaikan. Tapi suaranya terkunci. Stroke telah merenggut semua itu darinya. Naila tersenyum pelan padanya. Tidak apa-apa, Pak. Padahal itu bohong. Ia tidak baik-baik saja. Dinda mendekat sedikit, ragu. Nay, aku minta maaf, ya. Ibu memang. Tidak apa-apa, Kak. Naila tersenyum lagi. Dinda menggigit bibir.
Ia tahu ada yang salah, tapi ia juga tahu ibunya bisa marah besar kalau ia ikut membela Naila. Gilang akhirnya mengajak istrinya pulang. "Din, ayo. Nanti ibu tambah emosi." Dan rumah itu kembali sepi. Di kamar, Ardan duduk di ujung ranjang sambil memegang kepala. Napasnya berat. Naila masuk perlahan, tidak ingin menambah beban. Ketika Naila hendak lewat, Ardan menarik tangan istrinya dan memeluknya erat. Maaf banget." Suaranya pecah. "Aku nggak bisa apa-apa." Naila mengangkat tangan dan membelai rambut suaminya. "Tidak apa-apa. Aku ngerti. Aku sayang kamu. Kamu tahu itu, kan?" Naila mengangguk. "Tahu. Aku juga. Tapi, aku juga nggak bisa lawan ibu." Naila mengusap punggung Ardan. "Aku tahu. Kalau aku lawan dia bisa sakit. Bisa drop." Naila tidak menjawab. Ardan memeluknya semakin erat, seolah ketakutan kehilangan dua orang sekaligus, ibunya dan istrinya. Naila memejamkan mata. Saat duduk dalam pelukan itu, ia menyadari sesuatu. Ardan mencintainya. Iya, tapi laki-laki itu juga terjebak. Dan ia tidak tahu kapan Ardan akan berani keluar dari ketakutan lamanya. Dan sampai saat itu tiba, Naila yang harus menanggung semuanya sendiri. Malam itu, Naila terbangun karena suara pintu yang dibanting dari lantai bawah. Suara yang ia kenal, suara Bu Ratmi yang sedang membanting sesuatu. Ia keluar kamar perlahan. Ardan masih tertidur, kelelahan luar biasa. Ketika ia tiba di tangga, ia melihat Bu Ratmi di dapur, merapikan gelas dengan kasar. Naila hendak kembali ke kamar, tidak ingin memulai apapun. Tetapi Bu Ratmi menoleh dan menemukan kehadirannya. "Kamu itu punya rumah sendiri nggak sih? Kenapa tinggal di sini terus?" Naila terdiam. "Kalau kamu bisa kerja benar, Ardan nggak bakal miskin kayak sekarang. Semua uangnya habis buat kamu." Naila menghela napas. "Bu, saya tidak pernah meminta apa-apa." "Ya tapi kamu nggak bawa apa-apa." Bu Ratmi mendekat. "Kamu cuma numpang. Mau gaya syukur-syukuran segala." Naila menunduk. "Kalau kamu punya malu, kamu pergi dari sini. Biar Ardan bisa cari istri yang pantas." Naila memejamkan mata. Kata-kata itu masuk seperti sembilu. Ia berjalan kembali ke kamar. Langkahnya berat. Sangat berat. Di kamar, Naila duduk lama di tepi ranjang. Tidak menangis. Air matanya seperti sudah habis. Yang tersisa hanyalah sesak. Ia memandang wajah Ardan yang tertidur pulas, wajah yang ia cintai, tapi juga wajah yang tidak mampu melindunginya. Untuk pertama kalinya, Naila bertanya pada dirinya sendiri, apakah bertahan berarti kuat? Atau justru berarti menyakiti diri sendiri? Malam itu, ia tidak bisa tidur. Dadanya terasa panas. Kepalanya penuh suara-suara Bu Ratmi. Dan untuk pertama kalinya, Naila mulai meragukan cintanya sendiri. Bukan karena ia tidak mencintai Ardan. Ia mencintai laki-laki itu dari seluruh hatinya. Tapi ia mulai sadar, cinta tidak bisa berjalan jika hanya satu pihak yang berjuang. Pagi segera tiba, membawa hari baru yang tidak lebih ringan. Dan api kecil yang tumbuh sejak malam Naila menangis di kamar mandi, kini semakin besar. Semakin panas. Semakin menekan. Titik didih itu tinggal menunggu waktu untuk meledak. Siang itu, rumah terasa terlalu tenang. Hening yang bukan damai, melainkan hening yang menegangkan, seperti udara yang menahan napas sebelum guntur menggelegar. Ardan sedang lembur di gudang karena ada pengecekan stok akhir bulan. Ia baru pulang malam nanti. Pak Surya tertidur di kamarnya, tubuhnya melemah dari hari ke hari. Hanya sesekali membuka mata untuk memastikan rumah masih terasa seperti rumah. Naila menyapu ruang tengah dengan gerakan pelan, berusaha meredakan degup jantungnya sendiri. Ia tidak tahu mengapa hari itu ia merasa gelisah, seakan ada sesuatu yang buruk sedang menunggu di tikungan waktu. Hingga terdengar suara pintu kamar dibanting dari arah lorong. Bu Ratmi keluar dengan wajah masam. Rambutnya sedikit berantakan, dan napasnya memburu seperti orang yang marah setelah perang panjang. Naila tidak tahu apa yang terjadi, kecuali ia melihat handphone di tangan mertua itu bergetar dengan panggilan terakhir dari Dinda.
Seketika Naila tahu, Dinda pasti baru saja bercerita sesuatu yang, seperti biasa, akan membuat Bu Ratmi semakin membandingkan dirinya. Dan benar saja, belum sampai 5 detik, mulut Bu Ratmi sudah memulai api. Naila, panggilnya dengan nada yang tidak bisa disalahartikan selain, akan ada masalah besar. Naila menelan ludah. Ia menetralkan napasnya. Iya, Bu. Bu Ratmi melangkah mendekat, wajahnya menegang. Kamu tahu Dinda? Dia itu tadi cerita. Dia baru dapat bonus tahunan besar dari kantornya. Gajinya naik lagi. Naila mengangguk pelan. Alhamdulillah, Bu. Senang dengarnya. Senang. Bu Ratmi menyeringai sinis. Tentu saja kamu senang. Kamu kan cuma numpang hidup di sini. Enak dong dengar orang lain susah payah kerja sementara kamu cuma duduk di depan mesin jahit. Naila berhenti menyapu. Napasnya tersengal kecil. Bu, saya tidak duduk saja. Saya. Ya tapi uangmu cuma recehan. Bu Ratmi menghentakkan kakinya. Tidak ada artinya untuk rumah ini. Tidak ada. Naila menutup matanya sejenak. Dalam hati, ia berkata pada dirinya sendiri. Sabar, Naila. Sabar. Namun hari itu, sabarnya sudah tipis. Sangat tipis. Bu Ratmi menyilangkan tangan. Aku sudah bilang dari dulu. Ardan itu salah pilih istri. Lihat tuh iparmu. Dinda itu sukses, karir jelas, suaminya kaya. Nggak ngerepotin siapapun. Naila menggenggam gagang sapu erat-erat. Bu, saya tidak pernah mau membandingkan diri saya dengan Kak Dinda. Ya jelas. Suara Bu Ratmi semakin meninggi. Karena kalau dibandingkan kamu kalah. Banyak kalahnya. Kamu itu nggak ada levelnya sama iparmu. Naila menatap lantai. Saya cuma ingin jadi istri yang baik, Bu. Jadi istri yang baik. Bu Ratmi mendengus. Kamu? Istri baik? Jangan mimpi. Kamu itu cuma hidup dari uang Ardan. Parasit. Kata itu, parasit, adalah pisau yang menusuk paling dalam. Naila tertegun. Tangannya terlepas sedikit dari gagang sapu. Dadanya sesak. Ia ingin bicara, tapi lidahnya kaku. Bu Ratmi semakin mendekat. Jaraknya hanya 1 jengkal dari wajah Naila. Matanya membara. Jarinya terangkat dan menunjuk-nunjuk wajah menantunya. Kamu itu cuma parasit di rumah ini. Tiap kata seperti sabetan cambuk. Kamu pikir Ardan itu bahagia? Kamu pikir dia bangga? Kamu bikin dia miskin. Kamu bikin dia capek. Semua uangnya habis buat kamu. Naila menatap mata mertua itu. Ada sesuatu yang baru kali ini. Bukan ketakutan. Tapi luka yang berubah menjadi panas. Bu, suaranya pecah, tapi terkontrol. Saya tidak pernah membuang uang Ardan. Saya selalu hemat. Saya masak setiap hari. Saya cuci baju. Saya bersihin rumah. Saya. Itu bukan kerja. Bu Ratmi hampir berteriak tepat di telinganya. Itu kewajibanmu. Dan kamu pun masih nggak becus. Naila menghela napas panjang. Bu, saya sudah berusaha. Kamu tidak usaha apa-apa. Kamu itu cuma beban. Sesuatu di dalam diri Naila pecah. Bukan hanya retak. Bukan hanya goyah. Pecah. Luruh. Hancur. Semua kesabaran bertahun-tahun, semua diam yang ia telan, semua hinaan yang ia simpan, akhirnya memenuhi batas wadah di hatinya. Tangan Naila yang gemetar meletakkan sapu ke sisi dinding perlahan. Ia mengangkat wajahnya. Napasnya sudah tidak lagi terputus-putus. Ia menatap Bu Ratmi lurus-lurus, untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Bu. Suara Naila tenang. Menggetarkan. Cukup. Bu Ratmi terdiam seketika. Ia tidak menyangka menantunya yang selama ini lembut dan penurut tiba-tiba bersuara seperti itu. Cukup, bentaknya. Kamu bilang cukup pada ibu mertua. Naila berdiri tegak. Iya, Bu. Cukup. Napasnya naik turun, tetapi matanya mantap. Saya sudah sabar dari hari pertama ibu tinggal di rumah ini. Ibu hina saya.
Ibu bandingkan saya dengan Dinda setiap hari. Ibu anggap saya tidak berguna. Tapi saya masih diam, karena saya menghormati ibu. Bu Ratmi mendengus kasar. Hormat? Mana hormatmu? Tapi hari ini, Naila mengusap sisa air mata yang jatuh tanpa ia sadari. Suaranya pecah, tapi tegas. Hari ini cukup. Saya bukan manusia kalau saya terima semua ini tanpa bicara. Bu Ratmi terperangah. Kamu mulai melawan? Kamu kurang ajar benar. Naila mengangkat dagunya. Saya tidak melawan. Saya hanya bicara yang seharusnya saya bicarakan sejak dulu. Apa kamu bilang? Naila bernapas dalam. Dan kalimat itu keluar. Kalimat yang seharusnya ia ucapkan sejak lama. Tapi keberaniannya baru lahir hari itu. Kalau begitu, ibu angkat kaki dari rumah ini. Sekarang. Hening. Hening yang begitu mencekam. Seolah seluruh waktu berhenti. Bu Ratmi membeku. Mulutnya terbuka. Tidak percaya apa yang ia dengar. Ka-ka kamu. Ngusir. Ibu mertuamu? Suaranya tercekat. Seperti orang tersedak. Naila tidak bergeser. Saya tidak mengusir orang tua, Bu. Tapi saya mengusir orang yang sudah menyakiti saya setiap hari. Bu Ratmi mundur satu langkah. Wajahnya berubah merah padam, seperti bara yang tersiram minyak. Kamu durhaka aa. Ia histeria. Tega kamu. Ngusir ibu? Ngusir ibu. Ardan harus cerai dari kamu. Kamu tidak layak jadi istri. Suaranya menggema ke seluruh penjuru rumah. Bahkan jendela bergetar. Naila tetap berdiri. Tidak bergeming. Bu Ratmi semakin menjadi-jadi. Ardan. Ardaan. Pulang kamu. Lihat istri MU nih. Ngusir ibu sendiri. Ia berteriak seperti orang kesurupan. Berjalan keluar rumah sambil memukul-mukul pintu dan pagar. Tetangga mulai berkerumun. Ada ibu-ibu yang menutup mulut. Ada bapak-bapak yang melirik dari kejauhan. Semua tahu keluarga itu memang sering cekcok. Tapi hari ini, berbeda. Hari ini lebih besar. Lebih dramatis. Lebih menakutkan. Desas-desus mulai terdengar. Ya Allah, itu Bu Ratmi kenapa? Kayaknya akhirnya meledak juga. Kasihan Nai, sabarnya udah kayak malaikat. Tapi tidak ada yang berani masuk. Tidak ada yang berani menengah. Pak Surya yang terbangun karena teriakan itu, bergerak pelan dari pintu kamarnya. Wajahnya pucat, bingung, matanya melebar melihat istrinya histeris di ambang pintu. Ia berusaha memanggil Naila, suaranya sangat lirih, patah-patah karena stroke. Yi. Naila langsung berlari ke arah beliau. Bapak, jangan bangun. Biar saya. Tapi Bu Ratmi malah berteriak makin keras. Lihat tuh. Suami saya sampai sakit gara-gara kamu. Semua ini karena kamu. Karena parasit seperti kamu. Naila memejamkan mata. Itu fitnah paling menyakitkan. Pak Surya sakit karena faktor usia. Itu fakta. Tapi Bu Ratmi menuduhnya demikian hanya untuk melontarkan lebih banyak racun. Pak Surya memegang lengan Naila. Tangannya gemetar. Ia ingin bicara. Ingin menyuruh istrinya berhenti. Ingin menyuruh menantunya jangan pergi. Tapi yang keluar hanya suara serak tak jelas. J-A-N-G-A, Ru. Naila mengusap tangan mertuanya dengan lembut. Bapak tenang. Saya di sini. Bu Ratmi makin marah melihat kedekatan itu. Kamu itu penipu. Berlagak baik di depan suami saya. Padahal kamu ngerusak keluarga ini. Naila menatap Bu Ratmi. Dalam tatapan itu tidak ada lagi rasa takut. Yang ada hanya luka yang telah berubah menjadi kekuatan. Saya tidak pernah merusak siapapun, Bu. Naila bicara pelan. Tapi ibu sudah menghancurkan saya. Berkali-kali. Bu Ratmi membanting pintu pagar. Kamu yang hancurkan diri MU sendiri. Kalau saya pergi, Naila menekankan suaranya. Saya akan pergi karena saya tidak ingin tinggal satu rumah dengan orang yang membenci saya. Bu Ratmi menatapnya dengan mata membelalak. Urat di lehernya menegang. Kamu mau pergi?
Bagus. Pergilah. Mulai detik ini, kamu bukan keluarga ini. Naila mencengkeram jemari sendiri. Dadanya naik turun. Kalau begitu, ibu yang harus pergi dulu. Ini rumah Ardan. Ardan yang membangun ulang rumah ini setelah bapak sakit. Uang tabungan kami semua habis untuk renovasi ini. Bu Ratmi terdiam sesaat. Ia tidak menyangka Naila akan bicara soal itu. Air mukanya berubah. Bohong. Itu uang keluarga. Uang ayahnya dari dulu. Naila menggeleng pelan. Tidak semua, Bu. Setengahnya uang Ardan. Setengahnya tabungan pernikahan kami. Tetangga mulai saling bisik-bisik. Wah, jadi beneran Ardan yang renovasi rumah. Pantas Bu Ratmi ngotot merasa paling punya. Bu Ratmi mulai panik. Kak, kamu jangan ngarang. Kamu bohong. Kamu fitnah ibu. Naila menggeleng lagi. Saya tidak pernah bohong. Kalau ibu mau bukti, saya punya bukti transfernya. Hening. Hening panjang yang menancap seperti paku. Naila mendekat satu langkah. Ibu bilang saya parasit. Oke, tapi yang parasit itu bukan saya. Saya bekerja. Saya masak. Saya urus rumah. Saya urus bapak. Saya urus semuanya. Saya tidak pernah minta apapun dari ibu. Suara Naila bergetar, tapi ia tidak goyah. Yang saya inginkan cuma dihargai sebagai manusia. Bu Ratmi memukul dadanya sendiri. Ya Allah, menantuku ngusir aku. Ia mulai histeris. Berteriak sambil memukul-mukul pintu pagar. Menarik perhatian seluruh gang. Pak Surya mencoba berdiri, tetapi lututnya lemas. Naila dan seorang tetangga laki-laki cepat-cepat memapahnya. Bapak jangan berdiri, nanti jatuh, kata tetangga itu. Bu Ratmi semakin tidak terkontrol melihat itu. Jangan sentuh suami saya. Biarin. Biar dia lihat sekarang istrinya, anaknya itu jahat. Naila menatap Bu Ratmi dengan mata berkaca-kaca. Jahat? Ibu bilang saya jahat? Setelah semua yang saya lakukan. Bu Ratmi memukul dadanya sendiri lagi sambil meratap. Durhaka Kamu itu durhaka. Anak kurang ajar. Naila menarik napas panjang. Dan kalimat terakhir itu keluar, pelan, tapi menghantam seluruh rumah. Kalau ibu terus menyakiti saya akan pergi. Tapi bukan karena saya kalah. Karena saya tidak mau hidup dalam rumah yang penuh kebencian. Bu Ratmi terdiam. Histerianya berhenti sepersekian detik. Saya yang pergi. Ia menunjuk wajah Naila. Kamu tunggu. Aku akan tinggal sama Dinda. Ardan harus pilih. Kamu atau ibunya. Naila menahan napas. Bu Ratmi menatapnya dengan tatapan penuh kebencian. Kalau Ardan pilih kamu, aku tidak anggap dia anak lagi. Tetangga yang tadi membantu Pak Surya memandang Naila dengan iba. Beberapa ibu-ibu menutup mulut mereka. Tidak percaya kalimat sekejam itu bisa keluar dari seorang ibu. Naila berdiri, menegakkan bahunya. Silakan, Bu. Ardan punya hak memilih. Saya juga punya. Itu bukan ancaman. Itu kenyataan. Kenyataan pahit yang untuk pertama kalinya Naila berani akui. Bu Ratmi, dengan langkah gontai dan terengah, masuk kembali ke rumah sambil menangis keras. Lebih keras dari sebelumnya, memperlihatkan pada semua orang bahwa ia adalah korban. Naila tahu ia akan difitnah besar-besaran setelah ini. Ia tahu Bu Ratmi akan memutar balik cerita menjadi, Naila ngusir aku. Naila durhaka. Naila jahat. Tapi anehnya, Naila tidak takut lagi. Tidak sedikit pun. Ia berdiri di tengah ruang tamu, tubuhnya gemetar, napasnya naik turun, tapi matanya jernih. Tidak lagi redup seperti biasanya. Untuk pertama kalinya sejak ia menikah, Naila berdiri sebagai dirinya sendiri. Bukan bayangan. Bukan korban. Bukan penurut pasrah. Tapi sebagai seorang perempuan yang akhirnya berani melindungi dirinya. Di kamar, Pak Surya menangis pelan. Menangisi pertengkaran yang tidak bisa ia hentikan. Dan di luar pagar, tetangga-tetangga pulang sambil bergumam. Ini pasti panjang urusannya.
Kasihan Naila. Ardan harus pilih. Waduh. Naila menarik napas panjang. Sangat panjang. Hari itu, ia tahu satu hal. Badai baru saja dimulai. Dan tidak akan ada jalan kembali. Hujan sore itu turun perlahan. Menetes di atap seng rumah yang sejak tadi bergetar oleh suara histeria Bu Ratmi. Langit gelap, udara lembab, dan aroma tanah basah bercampur dengan ketegangan yang menggulung di dalam rumah. Naila masih berdiri di tengah ruang tamu. Napasnya tak teratur. Tangannya dingin. Ia masih bisa mendengar gema kalimatnya sendiri beberapa menit yang lalu. Kalimat yang tak pernah ia bayangkan akan keluar dari mulutnya. Kalau begitu, ibu angkat kaki dari rumah ini sekarang. Kalimat itu bergetar, tapi tegas. Bukan amarah yang membuatnya mengucapkannya, melainkan rasa sakit bertahun-tahun yang akhirnya tidak bisa ia pendam lagi. Bu Ratmi masih menangis keras. Tubuhnya diguncang emosi yang meletup. Teriakan melengkingnya mengisi setiap sudut rumah. Durhaka. Perempuan gak tahu diri. Dari dulu aku sudah bilang, Ardan itu salah menikahi kamu. Salah. Pak Surya duduk di kursi roda. Wajahnya pucat. Tangannya berusaha meraih lengan istrinya. Tetapi Bu Ratmi menepis sambil terus berteriak. Raut wajah Pak Surya menyiratkan kelelahan yang dalam. Ia tampak seperti seseorang yang ingin berbicara tetapi tak lagi memiliki tenaga untuk melakukannya. Di luar, beberapa tetangga sudah menempelkan telinga ke pagar. Ada yang sengaja pura-pura menyapu halaman padahal matanya tak berhenti melirik ke dalam rumah. Situasi semakin panas saat suara pintu pagar dibuka dengan cepat. Langkah tergesa terdengar di teras. Ardan baru pulang. Ia masih memakai seragam kerjanya, basah karena menembus hujan tanpa payung. Napasnya memburu, tampaknya ia pulang tergesa setelah mendapat telepon dari seseorang, kemungkinan besar Bu Ratmi atau tetangga. Begitu masuk ke ruang tamu, ia tertegun. "Ibu," suaranya serak. Bu Ratmi langsung berlari memeluk anaknya, seperti seseorang yang baru saja lolos dari sesuatu yang mengerikan. Tangisnya meninggi, memukul-mukul bahu Ardan. "Ardan, ibu diusir. Ibu diusir sama istrimu sendiri. Ibu mau mati aja kalau kayak gini." Suara lirih tapi menusuk itu menghentikan napas Naila sejenak. Ia menutup mata, mencoba menahan gejolak di dadanya. Hatinya terbelah dua, antara sakit karena disalahkan, dan takut kehilangan Ardan karena kesalahpahaman. Ardan tampak kebingungan. Ia menatap ibunya, lalu mengalihkan pandangannya kepada Naila. Sorot matanya memohon penjelasan, tapi ia tidak langsung berbicara. Hanya berdiri kaku sambil memeluk ibunya yang terus menangis. "Nay," panggil Ardan pelan. Naila menghembuskan napas panjang. Ia bisa merasakan gemetar di ujung jari. Ia tidak tahu harus mulai dari mana. Yang ia tahu hanyalah satu hal. Jika ia tidak menjelaskan hari ini, hidupnya akan berubah drastis. "Aku nggak ngusir ibu begitu saja," Naila akhirnya berkata. Suaranya pelan namun terdengar jelas. Bu Ratmi langsung memotong. "Dengar, Dan. Dia nggak ngirim ibu pergi begitu saja. Dia teriak ngusir ibu." "Bu, tolong," ucap Ardan rendah, memohon ibunya diam sejenak. Tapi tentu saja Bu Ratmi tidak mendengarkan. Ia semakin keras, semakin dramatis. "Kamu lihat sendiri kan, Dan? Ibu tidak dihargai. Ibu diperlakukan seperti sampah di rumah ini. Ibu disuruh keluar. Ibu mau tinggal di mana kalau bukan di sini? Kamu mau buang ibu ke jalan?" Naila menggenggam ujung blusnya, menahan diri agar tidak terpancing. Ia tahu, jika ia meninggikan suara satu kali saja, ia akan langsung dicap membangkang. "Bu Ratmi mulai menunjuk wajahku," Naila berkata pelan, menunduk. "Beliau bilang aku parasit. Beban. Penyebab Ardan susah. Hari ini, rasanya aku nggak sanggup lagi, Dan." Ardan menunduk sedikit, mencoba memahami. Napasnya terdengar berat. Ia menatap ibunya yang masih gemetar menangis. "Ibu ngomong kayak gitu ke Naila?" tanya Ardan perlahan. "Ibu cuma jujur. Kamu itu buta sama istrimu sendiri." Bu Ratmi menjawab cepat. "Dia itu nggak becus. Nggak ada gunanya. Iparnya aja lebih sukses, lebih berpendidikan, lebih terhormat.
Kalimat itu mengiris hati Naila lagi. Seakan setiap luka lama disobek kembali. Dan, aku cuma manusia. Naila menatap suaminya, sorot matanya berkaca. Aku nggak minta ibu mencintai aku. Tapi, aku capek selalu dibanding-bandingkan. Aku capek dimaki seperti aku ini bukan siapa-siapa. Suara Naila pecah, tapi ia tidak menangis histeris. Tangisnya lebih menyayat, hening, menahan, tapi terasa sampai ke tulang. Pak Surya menghela napas panjang, berusaha mengangkat tangan. Ratmi, sudah, jangan begini lagi. Kita bicarakan baik-baik, ujarnya lemah. Tidak ada baik-baik, seru Bu Ratmi. Kalau perempuan ini masih di rumah ini, ibu pergi. Ibu nggak mau tinggal serumah dengan orang yang berani ngusir ibu. Naila memejamkan mata. Ancaman itu sudah ia duga sejak lama. Bu Ratmi selalu berhasil membalikkan keadaan. Ardan berdiri kaku, seperti seseorang yang terjebak di antara dua tebing. Matanya bergerak cepat antara ibunya dan istrinya. Ia terlihat sangat tertekan, tetapi tidak bisa memilih kata. Dan, Naila memanggilnya lagi, suara lirih yang membuat dada Ardan serasa diremas. Aku nggak mau kamu memilih. Aku cuma mau kamu mendengarkan. Untuk pertama kalinya sejak Naila mengenalnya, ia melihat tatapan Ardan dipenuhi ketakutan. Ketakutan kehilangan salah satu dari dua orang paling penting dalam hidupnya. Aku nggak pernah melawan, nggak pernah membalas, lanjut Naila. Tapi manusia punya batas. Ibu bilang aku parasit. Aku tidak tahan. Dan itu sebabnya aku bilang apa yang aku bilang. Ardan menelan ludah keras. Ia tidak pernah melihat istrinya setegas ini. Ardan. Bu Ratmi mencengkeram lengan anaknya. Kalau kamu diam, itu artinya kamu setuju mengusir ibu. Kamu durhaka kalau membiarkan istrimu melecehkan orang tua. Sikap dramatis Bu Ratmi makin menjadi. Ia memukul dadanya sendiri, menangis seolah meratap. Ibu nggak mau hidup lagi kalau kamu sampai belain dia. Ardan memejamkan mata. Wajahnya pucat. Ini selalu menjadi titik lemahnya, ancaman emosional ibunya. Ia tahu itu manipulatif, tapi ia tidak pernah mampu melawan secara langsung. Pak Surya akhirnya bersuara dengan lebih keras. Ratmi, diam dulu. Teriakan itu mengejutkan semua orang. Bu Ratmi terpaku, terbelalak, nyaris tersinggung. Jangan begini lagi, kata Pak Surya dengan suara bergetar. Kamu sudah membuat rumah ini seperti neraka. Anakmu dan istrinya bukan musuhmu. Ardan menatap ayahnya dengan mata melebar. Naila menahan napas, tidak percaya Pak Surya mampu berkata sejauh itu. Namun Bu Ratmi hanya membalas dengan teriakan lebih tinggi. Kamu pun membela orang lain? Semua orang memusuhi ibu di rumah ini. Suasana kembali kacau. Suara tangis, suara marah, suara pintu tetangga terbuka menambah hiruk-pikuk. Rumah itu terasa semakin kecil, seolah dinding-dindingnya ikut menekan udara. Naila semakin pucat. Tubuhnya gemetar. Ia ingin Ardan memahami dirinya. Hanya itu. Ia tidak ingin memecah keluarga. Tapi dari cara Ardan berdiri, ia tahu suaminya tidak tahu harus bagaimana. Ardan akhirnya membuka mulut, tapi suaranya hampir tidak terdengar. Nay, Bu, tolong, kita semua tenang dulu. Namun kalimat itu justru membuat Bu Ratmi semakin keras menangis, sementara Naila semakin menunduk. Tidak ada yang tenang. Tidak ada yang berhenti. Tidak ada jawaban. Yang tinggal hanya satu hal. Rumah itu sudah meledak, dan semua penghuninya masih terjebak di dalam asapnya. Hujan sudah berhenti, tetapi udara dingin masih menggantung di ruang tamu yang dipenuhi ketegangan. Ardan belum bergeser dari tempatnya berdiri, di antara ibunya yang menangis keras dan istrinya yang nyaris kehabisan tenaga untuk tetap tegar. Situasinya tak berubah sejak ia pulang. Penuh suara, penuh tuduhan, penuh ketakutan. Bu Ratmi tidak berhenti menangis sedetik pun. Suaranya serak namun tetap keras, membuat kepala siapapun terasa pening. Ardan, kamu lihat sendiri kan? Ibu ditendang dari rumah ini. Dia ngusir ibu. Anak macam apa kamu kalau diam saja? Jeritnya sambil memegangi bahu Ardan seperti seseorang yang bergantung pada dinding terakhir agar tidak jatuh. Ardan terbelalak, berusaha mengatur napas.
Ia menatap Naila yang berdiri diam di sisi lain ruangan, terlihat rapuh sekaligus berani. Tubuh Naila sedikit membungkuk, seolah seluruh beban dunia bertumpu pada bahunya. Ia tidak melawan, tidak menjerit, tidak membanting barang. Ia hanya menatap suaminya dengan mata yang memohon untuk didengar. Ketika Ardan hendak berbicara, terdengar suara mobil berhenti di depan rumah. Suara pintu mobil ditutup keras, lalu langkah tergesa mendekati teras. Tanpa mengetuk, pintu terbuka. Dinda berdiri di sana, wajah memerah, rambut berantakan karena tergesa-gesa, napasnya terengah. Tangannya memegang tas kerja yang bahkan belum ia letakkan di mobil. "Apa ini?" serunya langsung. Matanya melebar saat melihat ibunya menangis histeris. "Bu, siapa yang bikin ibu nangis kayak gini?" Bu Ratmi langsung memeluk putrinya, menjerit seperti baru menemukan pelampung setelah hampir tenggelam. "Dinda, ibu diusir. Diusir sama istri Ardan." Dinda membeku sejenak, lalu menatap Naila tajam, tatapan yang penuh prasangka dan kemarahan. "Naila, apa-apaan kamu ini?" Gilang masuk beberapa detik kemudian, beda beberapa langkah dari istrinya. Wajahnya terlihat lebih tenang, tapi ia jelas terkejut melihat keadaan rumah itu. Ia mencoba memegang lengan Dinda. "Sayang, dengar dulu." "Enggak." Dinda menepis. "Aku mau dengar langsung dari dia." Ia menunjuk ke arah Naila seperti menuduh seorang pencuri ketahuan mencuri. Naila menghela napas pendek, tidak ingin membalas dengan nada tinggi. "Aku tidak mengusir ibu begitu saja," jawabnya perlahan. "Bohong," potong Dinda cepat. "Ibu sampai begini masa cuma karena salah paham." Gilang menarik napas dalam dan berdiri di samping Dinda, mencoba meredakan ketegangan. "Kita belum tahu ceritanya, Din. Jangan buru-buru." Dinda kembali menepis. "Gilang, ini ibu. Dia nangis. Kamu pikir ini bercanda?" Bu Ratmi semakin menangis keras, memanfaatkan celah itu. "Dinda, kamu anak ibu satu-satunya yang ngerti perasaan ibu. Ibu benar-benar nggak kuat tinggal sama menantu yang nggak hormat begini." Naila menunduk. Ini bukan pertama kalinya ia dituduh begitu, tapi hari ini terasa jauh lebih menyakitkan. Tangannya menyentuh pergelangan kirinya. Gemetar. Pak Surya yang sejak tadi diam akhirnya bersuara, meski lemah. "Dinda, Ratmi, dengar dulu." Naila tidak memaki atau mendorong siapapun. "Ibu kalian yang memulai." "Pak, sudah." Bu Ratmi memotong dengan suara tinggi. "Bapak jangan ikut-ikutan membela orang lain." "Bu, Naila bukan orang lain," gumam Ardan lirih. Namun kalimat itu langsung memantik letupan baru. "Apa kamu bilang?" Bu Ratmi menatap Ardan dengan mata membelalak. "Kamu belain dia? Kamu mau jadi anak durhaka sekarang? Setelah ibu melahirkan kamu, membesarkan kamu, kamu malah membela perempuan yang berani ngusir ibu kandungmu sendiri?" Ardan mundur setengah langkah. Ia merasa kepalanya berputar. Sebagian dirinya ingin menenangkan ibunya agar berhenti berteriak. Sebagian lainnya ingin memeluk Naila dan mengatakan semuanya akan baik-baik saja. Tapi dua sisi itu tidak mungkin ia lakukan sekaligus. Dan itulah yang membuat ia membeku. Dinda masih membara. "Naila, kamu harus minta maaf sekarang juga." Naila mengangkat wajahnya. Matanya merah, tapi tidak setetes pun air mata jatuh. Suaranya jernih, meski hatinya penuh luka. "Aku akan minta maaf kalau memang aku salah. Tapi hari ini, aku cuma membela diri." "Belambah saja." Bu Ratmi menjerit lagi, menutup telinga, tidak mau mendengar. Rumah itu kembali riuh. Suara-suara tumpang tindih. Tidak ada satu kalimat pun yang benar-benar didengarkan. Pak Surya mencoba memukul meja dengan telapak tangannya. Suara kecil tetapi cukup membuat semua orang terdiam sesaat. "Cukup. Kita duduk dulu. Kita bicarakan baik-baik. Bukan begini caranya." Namun tidak ada satupun yang mematuhinya. Bu Ratmi sudah terlanjur larut dalam drama air mata. Dinda sudah terbakar oleh amarah buta. Naila kelelahan, bukan fisik, tapi batin. Ardan terperangkap. Dan Gilang langsung memegang kepalanya, mencoba mencerna situasi.
Gilang akhirnya angkat bicara. Semua orang emosional. Mungkin lebih baik kita. Gilang, kamu diam dulu, bentak Dinda. Ini bukan saatnya membela-bela Naila. Gilang terhenti, tapi matanya tetap mengamati Naila, seolah ia melihat sesuatu yang orang lain tidak peduli. Keputusasaan yang mulai meretakkan pandangan perempuan itu. Ardan kembali memandang Naila. Sayang, apa benar tadi kamu bilang ibu harus pergi? Pertanyaan itu, walau sederhana, menghantam jantung Naila dengan tajam. Bukan karena isi pertanyaannya, melainkan karena nada ragu yang Ardan gunakan, seolah ia juga tidak yakin istrinya pantas membela diri. Naila menahan napas. Dan, aku hanya bilang begitu setelah ibu bilang aku parasit. Setelah ibu menunjuk wajahku. Setelah ibu menghina aku lagi. Aku cuma manusia. Ardan ingin berkata sesuatu, tapi bibirnya tidak bergerak. Keheningan menggantung sejenak. Lalu Bu Ratmi kembali menjerit keras. Ardan, kalau kamu tetap membiarkan dia di rumah ini, ibu pergi dari sini. Ibu nggak mau tinggal sama menantu kurang ajar. Ancaman itu menusuk semua pihak. Seketika suasana runtuh lagi. Dinda memeluk ibunya erat-erat. Gilang mengusap wajahnya, tidak tahu harus ikut siapa. Naila berdiri mematung. Dan Ardan terlihat semakin tenggelam dalam dilema yang menghancurkan. Hari itu menjadi titik yang mengubah segala hal. Tidak ada yang selesai. Tidak ada yang membaik. Tidak ada satupun dari mereka yang menyadari bahwa setelah hari itu, retakan kecil dalam keluarga itu tidak akan pernah tertutup lagi. Semuanya sudah berubah. Dan tidak ada jalan kembali. Ardan menghabiskan malam itu dengan gelisah. Suara tangis ibunya, teriakan Dinda, dan tatapan kosong Naila terus berputar di kepalanya seperti kaset rusak yang tidak bisa dimatikan. Ia menatap langit-langit kamar, sementara Naila tidur membelakanginya. Diam, terlalu diam. Saat fajar menyelinap lewat celah jendela, Ardan akhirnya duduk di tepi ranjang. Naila, suaranya pelan, aku ingin bicara. 4 mata. Sekarang. Naila membuka mata. Tidak ada sembab, tidak ada air mata. Hanya kelelahan yang tertumpuk sejak pernikahan dimulai. Ia mengangguk. Mereka duduk di ruang tamu yang masih berantakan setelah pertengkaran tadi malam. Ardan menarik napas panjang. Aku ingin tahu dari awal. Tolong ceritakan semuanya, tanpa disimpan lagi. Naila menatapnya. Baik. Suara itu tidak bergetar. Tidak ragu. Hanya jujur. Ia menceritakan semuanya. Bagaimana Bu Ratmi meremehkannya sejak hari pertama. Bagaimana Dinda selalu menyindir dan mengadu. Bagaimana ia selalu dianggap salah meski diam. Bagaimana ia mencoba bertahan karena Ardan adalah rumah yang ingin ia jaga. Tidak ada drama. Tidak ada teriakan. Hanya kebenaran yang telanjang dan dingin. Ardan menutup wajahnya dengan kedua tangan. Dunia seolah runtuh menimpa bahunya. Yang selama ini ia kira, masalah kecil dalam keluarga, ternyata adalah luka dalam yang tak pernah ia lihat. Dan ia membiarkan istrinya menanggung semuanya sendiri. Kenapa kamu tidak pernah bilang, Nay? Suara Ardan serak. Aku sudah mencoba, bisik Naila. Tapi setiap kali aku bicara, kamu selalu bilang, ibu nggak bermaksud begitu. Sampai akhirnya aku capek. Kata, capek, itu menusuk Ardan seperti pisau. Ia memegang tangan istrinya, genggaman erat, putus asa, seolah takut kehilangan. Tolong, beri aku kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Aku salah. Aku buta. Tapi sekarang aku lihat semuanya. Nay. Naila tidak menjawab. Ia hanya menatap balik. Tatapan yang membuat Ardan sadar. Ini bukan lagi tentang cinta saja, tapi tentang luka yang harus ia benahi. Pagi menjelang siang. Bu Ratmi turun dari kamar dengan mata sembab, namun tetap dengan sikap menyalahkan. Begitu melihat Naila dan Ardan, ia mendengus keras. Oh, jadi kamu laporin ibu ke Ardan? Kamu membuat ibu malu, nak, teriaknya sambil menunjuk Naila kasar. Ardan berdiri, tegak, tidak lagi ragu. Ibu, jangan bicara seperti itu. Kenapa? Ibu cuma bilang yang benar. Istri kamu ini
Stop. Satu kata itu membuat seluruh rumah terdiam. Dinda dan Gilang yang baru turun ikut terpaku di anak tangga. Ardan menatap ibunya langsung. Aku sudah dengar semuanya. Dari Naila. Dan dari apa yang terjadi semalam. Ibu sudah kelewatan. Bu Ratmi mendelik. Jadi kamu bela dia? Kamu durhaka. Ardan tidak gentar lagi. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia memilih berpihak bukan pada suara paling keras, tapi pada yang paling terluka. Aku tidak durhaka. Tapi aku tidak akan membiarkan istriku diperlakukan seperti ini lagi. Dinda menyela. Bang, jangan ikut-ikutan ngomong aneh. Naila itu. Aku bilang diam, Din. Dinda terpaku. Gilang menariknya agar duduk dan tidak memperburuk keadaan. Ardan kembali menatap ibunya. Ibu, mulai hari ini, ibu tidak bisa tinggal di sini. Semua orang membatu. Bu Ratmi membelalak tak percaya. Apa maksudmu? Dan? Kamu ngusir ibu. Ardan menutup mata sesaat, menenangkan diri. Bukan keputusan mudah. Tapi ini perlu. Aku minta ibu tinggal dulu di rumah Kak Dinda atau di rumah kampung. Sampai keadaan membaik. Sampai ibu bisa memperlakukan Naila dengan hormat. Bu Ratmi jatuh terduduk di sofa, memegangi dada seolah dunia hancur di depannya. Kau anak durhaka. Suara itu pecah. Naila spontan berdiri. Ardan, jangan. Aku tidak mau jadi alasan. Ardan menggenggam tangan Naila. Suaranya tenang namun tegas. Kamu bukan alasan. Kamu istriku. Kamu separuh hidupku. Dan aku gagal melindungimu terlalu lama. Tatapannya penuh penyesalan dan tekad baru. Aku tidak mau menjadi suami yang hanya hadir saat bahagia, tapi hilang saat kamu terluka. Hening menggantung begitu lama sampai terdengar suara koper diseret. Pak Surya perlahan turun membawa koper milik Bu Ratmi. Wajahnya sedih, tapi ia mengangguk pada Ardan. Kalau ini demi kebaikan semua, sudah waktunya. Bu Ratmi menangis keras, tapi tidak ada satupun yang marah atau memaki. Tidak ada suara lain selain isakannya. Setelah pintu tertutup, rumah terasa jauh lebih sunyi. Tapi untuk pertama kalinya, sunyi itu terasa seperti awal penyembuhan. Ardan menatap Naila. Nay, ini bukan akhir. Ini awal baru. Dan aku akan berusaha keras membuat semuanya lebih baik. Naila menatapnya cukup lama sebelum akhirnya mengangguk. Tidak sepenuhnya percaya, tapi memberinya kesempatan.